Halo sahabat kamar cerita. Cerita kali ini kisah seorang pria yang sudah putus asa dengan penyakit yang dideritanya. Namun ada wanita yang menyemangatinya hingga pria itu berjuang melewati masa kritisnya. Yuk kita simak ceritanya. Divonis tinggal menghitung hari. Suara ombak yang berdebur pelan seakan menjadi satu-satunya teman bagi seorang pria yang duduk termenung di tepi pantai sore itu. Langit jingga mulai berubah menjadi keunguan. Burung-burung laut terbang rendah, sementara angin membawa aroma asin yang menusuk hidung. Namun, semua keindahan itu tidak sedikit pun mampu menarik perhatian Franz. Pria berusia 29 tahun itu hanya duduk memeluk kedua lututnya. Tatapannya kosong mengarah ke hamparan laut yang seolah tak berujung. Di tangannya tergenggam selembar amplop putih. Amplop yang beberapa jam lalu menghancurkan seluruh harapan hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia kembali membuka isi amplop itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien menderita kanker stadium akhir. Peluang kesembuhan sangat kecil. Disarankan menjalani pengobatan intensif sesegera mungkin. Di bagian bawah tertulis nama dokter spesialis onkologi yang tadi memeriksanya. Franz menarik napas panjang. Air matanya perlahan jatuh. Jadi, ini akhir hidupku. Suara itu lirih, bahkan hampir tenggelam oleh suara ombak. Beberapa jam sebelumnya, ruangan dokter terasa begitu sunyi. Dokter yang duduk di hadapannya tampak menghela napas sebelum akhirnya berbicara. "Pak Franz, saya minta Anda tetap tenang." Franz mengangguk. Ia sudah menduga hasilnya tidak akan baik. Selama beberapa bulan terakhir tubuhnya sering melemah. Batuk tak kunjung sembuh. Berat badannya turun drastis. Kadang ia sampai pingsan tanpa sebab. Namun ia tetap bekerja. Tetap memaksakan diri. Karena baginya, berhenti bekerja sama saja menyerah pada hidup. Dokter kemudian meletakkan hasil CT scan di atas meja. Kanker yang Anda derita sudah memasuki stadium akhir. Dunia Franz seakan berhenti berputar. Apa masih bisa sembuh, dok? Dokter terdiam cukup lama. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Jawaban itu terdengar sederhana. Namun Franz tahu, itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Ia menundukkan kepala. "Jadi, saya tidak punya banyak waktu lagi." Dokter mengangguk pelan. "Kita tidak pernah tahu umur seseorang. Tapi kondisi Anda memang sudah sangat serius." Franz tersenyum kecil. Senyum yang dipenuhi kepedihan. "Terima kasih, dok." Ia berdiri, menyalami dokter, lalu berjalan keluar tanpa mengetahui kemana harus melangkah. Sejak kecil hidup Franz memang tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMP. Ibunya bekerja mencuci pakaian tetangga demi membiayai sekolahnya. Karena tidak ingin terus membebani sang ibu, Franz mulai belajar berdagang sejak remaja. Ia menjual apa saja, mulai dari gorengan, pulsa, pakaian, hingga barang elektronik. Yang membuat banyak orang kagum adalah kemampuannya membaca peluang usaha. Dalam hitungan menit ia mampu mengetahui apakah sebuah bisnis layak dijalankan atau tidak. Ia bahkan pernah membantu beberapa pengusaha kecil yang hampir bangkrut hingga akhirnya sukses besar. Sayangnya, Franz tidak pernah memanfaatkan kemampuannya untuk dirinya sendiri. Setiap keuntungan yang diperoleh selalu habis untuk biaya hidup ibunya. Ketika ibunya meninggal 2 tahun lalu, semangat hidup Franz perlahan ikut menghilang. Kini, penyakit itu menjadi pukulan terakhir. Malam mulai turun. Pantai yang tadinya ramai kini perlahan sepi. Lampu-lampu dari kapal nelayan tampak berkelap-kelip di kejauhan. Franz masih duduk di tempat yang sama. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Untuk apa lagi aku hidup? Apa gunanya bermimpi kalau waktuku tinggal sedikit? Apa gunanya memiliki kemampuan kalau tubuhku sendiri sedang hancur? Ia menggenggam pasir, lalu membiarkannya jatuh perlahan. Beginikah hidup manusia? Datang, berjuang, lalu pergi tanpa meninggalkan apa-apa.
Air matanya kembali mengalir. Sudah lama ia tidak menangis. Tetapi malam itu, ia benar-benar merasa sendirian. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nama temannya muncul di layar. Raka. Franz hanya menatap layar itu beberapa detik, lalu mematikannya. Beberapa saat kemudian telepon kembali masuk. Ia kembali menolak. Tidak ada tenaga untuk berbicara. Tidak ada keinginan menjelaskan apapun. Ia ingin menghilang. Menghilang dari semua orang sebelum penyakit itu benar-benar merenggut nyawanya. Tak jauh dari tempatnya duduk, sepasang anak kecil sedang bermain pasir bersama ayah mereka. Sesekali terdengar suara tawa. Franz memperhatikan mereka. Hatinya terasa sesak. Dulu, aku juga pernah punya mimpi seperti itu. Ingin punya keluarga, punya anak, punya rumah sederhana, lalu menjalankan bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ia tersenyum pahit. Mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Angin bertiup semakin kencang. Langit mulai gelap. Franz berdiri perlahan. Tubuhnya mendadak limbung. Pandangan matanya berkunang-kunang. Ia memegang kepalanya. Astaga, belum sempat melangkah. Tubuhnya hampir terjatuh. Untung saja ia masih sempat berpegangan pada pagar pembatas pantai. Napasnya memburu. Darah segar perlahan keluar dari sudut bibirnya. Franz segera mengusapnya agar tidak terlihat siapapun. Ia menatap darah itu, lalu tersenyum getir. Ternyata, tubuhku memang sudah menyerah. Ia kembali duduk, memandangi laut yang semakin gelap. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata sedang memperhatikannya. Seseorang yang baru saja selesai berjalan santai di sepanjang pantai. Seorang wanita berparas cantik, berpenampilan anggun dengan rambut hitam panjang yang tertiup angin. Wanita itu menghentikan langkahnya. Tatapannya tertuju pada Franz yang tampak begitu putus asa. Entah mengapa, hatinya merasa pria asing itu sedang memikul beban yang sangat berat. Wanita itu menghela napas pelan. Laki-laki itu, kenapa wajahnya seperti orang yang sudah kehilangan alasan untuk hidup? Tanpa sadar, kakinya mulai melangkah mendekati Franz. Dan pertemuan yang tidak pernah direncanakan itu akan menjadi awal berubahnya takdir hidup mereka berdua. Deburan ombak terus memecah kesunyian malam. Franz masih duduk di atas batu besar yang menghadap ke laut. Pandangannya kosong, seolah semua cahaya di dunia telah padam dari matanya. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menahan nyeri yang kembali menjalar di dadanya. Tak jauh di belakangnya, langkah kaki seseorang mulai terdengar. Langkah itu berhenti tepat beberapa meter dari tempat Franz duduk. Seorang wanita berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, rambut hitam panjangnya tertiup angin pantai. Cara berpakaiannya sederhana namun terlihat elegan. Wanita itu memperhatikan Franz beberapa detik. Lalu tanpa permisi, ia berkata dengan nada santai, "Kalau mau melamun, jangan di pinggir laut." Franz tidak menoleh. Ia menganggap ucapan itu bukan untuknya. Namun wanita itu kembali berbicara. "Soalnya kalau laut ikut bosan lihat wajahmu yang murung, nanti ombaknya bisa saja sengaja menyeretmu." Franz akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. "Apa?" Wanita itu tersenyum kecil. "Bukannya marah. Harusnya kamu tertawa." Franz menghela napas panjang. "Maaf, saya tidak sedang ingin berbicara." Wanita itu justru duduk di atas pasir beberapa langkah dari Franz. "Bagus." Franz mengernyit. "Bagus apanya? Kalau orang masih bisa bilang tidak ingin bicara, berarti dia masih punya tenaga untuk hidup." Franz menggeleng pelan. "Anda aneh." Wanita itu tertawa kecil. "Lebih aneh kamu. Kenapa? Masih hidup, tapi wajahmu seperti orang yang sudah dikubur." Kalimat itu membuat Franz terdiam. Namun ia segera membuang muka. "Saya tidak kenal Anda." "Benar. Jadi jangan ganggu saya."
Wanita itu mengambil segenggam pasir, lalu membiarkannya jatuh perlahan. Kamu tahu apa pasir ini? Franz tidak menjawab. Kalau pasir bisa bicara, mungkin dia protes. Franz mulai kesal. Maksud Anda? Wanita itu menatap ke arah laut. Setiap hari diinjak orang, diterpa ombak, kepanasan, kehujanan. Tapi besok tetap ada. Tidak pernah menyerah menjadi pasir. Franz menghela napas. Maaf, saya tidak sedang ingin mendengar ceramah. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau begitu anggap saja aku sedang berbicara dengan ombak. Beberapa menit berlalu, tak ada yang berbicara. Hanya suara angin dan deburan ombak. Franz sebenarnya ingin pergi, namun entah mengapa ia tetap duduk. Wanita itu kembali membuka pembicaraan. Namaku Cecil. Franz diam. Aku tidak meminta namamu. Franz menjawab datar. Wanita itu mengangguk. Aku tahu. Terus kenapa bilang? Karena memperkenalkan diri itu sopan. Franz hampir tersenyum. Namun segera ia tahan. Cecil memperhatikan perubahan ekspresi itu. Nah, itu lebih bagus. Kamu ternyata masih bisa senyum. Aku kira wajahmu memang dibuat seperti itu dari lahir. Franz spontan menoleh. Kamu selalu bicara menyebalkan seperti ini. Cecil mengangguk santai. Iya, soalnya kalau terlalu lembut, banyak orang tidak sadar kalau dirinya sedang salah. Franz kembali memandang laut. Aku tidak salah. Cecil mengangkat bahu. Kalau begitu, kenapa wajahmu seperti orang yang kalah perang? Kalimat itu kembali menusuk hati Franz. Namun ia tetap memilih diam. Cecil memperhatikan wajah pria di sampingnya. Meski tampak lusuh dan kelelahan, wajah Franz sangat tampan. Rahangnya tegas, matanya tajam, namun sorot mata itu penuh kesedihan. Cecil bergumam dalam hati, pria ini pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia sudah terbiasa membaca ekspresi orang. Sebagai pemilik salon kecantikan yang cukup sukses, setiap hari ia bertemu puluhan pelanggan dengan berbagai karakter. Ia bisa membedakan mana senyum yang tulus dan mana yang dipaksakan. Dan pria ini bahkan tidak mampu lagi berpura-pura bahagia. Aku boleh bertanya? Franz menggeleng. Tidak, oke. Cecil langsung diam. 5 menit berlalu. Franz justru merasa heran. Kok diam? Cecil tersenyum. Tadi katanya tidak boleh bertanya. Franz menghela napas. Wanita ini benar-benar aneh. Cecil kembali berkata pelan. Kalau suatu hari nanti kamu bertemu orang yang hidupnya jauh lebih sulit daripada kamu, apa kamu yakin dia juga akan menyerah? Franz menjawab tanpa melihatnya. Kamu tidak tahu apa yang sedang aku alami. Cecil mengangguk. Benar, aku memang tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Apa? Orang yang paling menderita bukan orang yang sakit. Lalu siapa? Orang yang sudah kehilangan harapan. Kalimat itu membuat Franz menundukkan kepala. Cecil melanjutkan, penyakit bisa menyerang tubuh, tapi putus asa menyerang jiwa. Dan kalau jiwamu kalah duluan, dokter terbaik di dunia pun akan kesulitan menolongmu. Entah mengapa, ucapan itu terasa begitu dalam. Franz mulai menggenggam kedua tangannya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin marah. Namun kata-kata wanita itu terdengar benar. Aku pergi dulu. Cecil berdiri sambil membersihkan pasir di pakaiannya. Franz tidak menjawab. Cecil melangkah beberapa meter. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh. Oh iya. Franz memandangnya. Besok aku jalan-jalan ke sini lagi. Franz langsung berkata, tidak usah. Cecil tersenyum. Aku memang tidak minta izin. Lalu ia melambaikan tangan. Sampai besok, Tuan. Wajah murung. Franz hanya menggeleng. Wanita itu akhirnya pergi. Namun entah mengapa, pantai yang tadi terasa begitu sunyi kini terasa sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya sejak menerima vonis dokter,
Franz tidak lagi memikirkan kematian selama beberapa menit. Yang justru memenuhi pikirannya adalah wanita aneh bernama Cecil. Ia tersenyum tipis tanpa sadar. Luar biasa. Baru kali ini ada orang yang menyindirku habis-habisan, tapi entah kenapa aku tidak marah. Ia kembali memandang laut. Dalam hatinya muncul satu pertanyaan. Apakah dia benar-benar akan datang lagi besok? Sementara itu, di dalam mobilnya, Cecil memandangi pantai melalui kaca spion. Ia menghela napas pelan. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa sorot matanya seolah sudah kehilangan masa depan? Pertanyaan itu terus mengganggunya sepanjang perjalanan pulang. Tanpa ia sadari, rasa penasaran terhadap Franz mulai tumbuh. Dan rasa penasaran itulah yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari mulai menghangatkan pesisir pantai. Para nelayan baru saja kembali dari laut, sementara beberapa pedagang sibuk menata dagangannya. Namun bagi Franz, hari itu sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada semangat, tidak ada tujuan. Sejak divonis mengidap kanker stadium akhir, hidupnya hanya diisi dengan berjalan tanpa arah. Meski begitu, tanpa disadari kakinya kembali melangkah menuju pantai yang sama. Ia sendiri tidak mengerti mengapa. Mungkin karena tempat itu terasa tenang. Atau, mungkin karena tanpa sadar ia ingin memastikan apakah wanita aneh itu benar-benar datang lagi. Franz menggeleng pelan. Ah, mana mungkin. Tanda hubung. Sesampainya di pantai, Franz duduk di batu yang sama seperti kemarin. Baru 5 menit ia menikmati suara ombak. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenalnya. Wah, kali ini wajahmu sedikit lebih cerah. Franz langsung menoleh. Dan benar saja, Cecil berdiri sambil membawa 2 gelas kopi hangat. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana jeans biru. Rambutnya diikat sederhana, membuat wajah cantiknya terlihat semakin anggun. Franz menghela napas panjang. Kamu benar-benar datang. Cecil tersenyum lebar. Aku selalu menepati janji. Tanpa menunggu izin, Cecil duduk di samping Franz. Lalu menyodorkan 1 gelas kopi. Nih, Franz menggeleng. Aku tidak pesan. Memang. Terus, aku yang traktir. Aku tidak kenal kamu. Cecil mengangkat bahu. Kalau begitu anggap saja kopi ini hadiah. Hadiah apa? Hadiah karena kamu masih hidup hari ini. Franz terdiam. Kalimat sederhana itu kembali membuat dadanya terasa hangat. Ia akhirnya menerima gelas kopi tersebut. Terima kasih. Nah, itu baru benar. Akhirnya kamu bisa mengucapkan terima kasih. Tanda hubung. Beberapa saat mereka menikmati kopi dalam diam. Cecil tidak memaksa berbicara. Ia membiarkan Franz menikmati suasana. Tak lama kemudian, Cecil kembali membuka percakapan. Namamu siapa? Franz sempat ragu. Namun akhirnya ia menjawab, Franz. Cecil tersenyum. Akhirnya, kirain namamu benar-benar tuan wajah murung. Franz tertawa kecil. Itulah tawa pertamanya setelah berhari-hari tenggelam dalam keputusasaan. Cecil memperhatikannya diam-diam. Akhirnya dia tertawa juga. Batinnya, tanda hubung. Franz. Kerja apa? Franz memandang laut. Dulu banyak. Dulu, iya. Sekarang, aku sedang berhenti. Cecil mengangguk pelan. Padahal dalam hati ia yakin jawaban itu bukanlah jawaban sebenarnya. Ia memilih tidak mendesak. Sebagai gantinya ia bertanya lagi. Kalau boleh tahu, apa yang paling kamu sukai? Franz berpikir beberapa detik. Bisnis. Cecil terlihat tertarik. Oh, jenis bisnis apa? Hampir semuanya. Cecil tertawa kecil. Itu jawaban paling percaya diri yang pernah aku dengar. Franz tersenyum tipis. Aku memang suka menganalisis usaha. Kalau melihat toko, restoran, atau usaha orang lain, aku biasanya langsung tahu kekurangannya.
Cecil mengangkat alis. Serius, Franz mengangguk. Kalau usaha itu dikelola dengan benar, aku bisa memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan apakah akan untung atau rugi. Cecil mulai kagum. Ia mengira Franz hanya pria biasa. Namun ternyata pria itu memiliki kemampuan yang sangat unik. Tanda hubung. Cecil lalu iseng bertanya, "Kalau salon kecantikan?" Franz menoleh. "Kamu punya salon?" Cecil mengangguk bangga. "Iya, sudah 5 tahun." Franz berpikir sejenak. "Lokasi?" Cecil menyebutkan alamat salonnya. Franz langsung mengingatnya. "Oh, salon yang dekat pusat perbelanjaan itu." "Iya." Franz mengangguk. "Aku pernah lewat. Gimana menurutmu?" Franz tersenyum tipis. "Boleh jujur?" "Tentu." "Kamu kehilangan banyak pelanggan." Cecil langsung melongo. "Kok bisa tahu?" Franz mulai menjelaskan. "Parkiranmu terlalu sempit, papan nama kurang terlihat, ruang tunggu terlalu kecil, kamu terlalu fokus pada pelanggan wanita." Cecil semakin terkejut. "Kamu bahkan belum pernah masuk ke dalam salonnya." Franz tersenyum. "Aku cukup melihat dari luar." Cecil tidak bisa berkata-kata. Semua yang dikatakan Franz memang benar. Bahkan beberapa pelanggan pernah mengeluhkan hal yang sama. Dalam hati Cecil bergumam, "Pria ini luar biasa." Tanda hubung. Hari itu mereka mengobrol cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, Franz tampak lebih santai. Ia mulai tersenyum, sesekali bahkan tertawa. Namun setiap kali Cecil bertanya tentang keluarga atau pekerjaannya sekarang, Franz selalu mengalihkan pembicaraan. Hal itu membuat Cecil semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan pria itu. Tanda hubung. Menjelang siang, Cecil melihat wajah Franz tiba-tiba pucat. "Kamu tidak apa-apa?" Franz cepat-cepat tersenyum. "Aku baik-baik saja." Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya sedikit oleng, tangannya gemetar. Ia segera memalingkan wajah, lalu diam-diam menutup mulutnya menggunakan sapu tangan. Cecil sempat melihat ada bercak merah di kain putih itu. Darah. Jantung Cecil langsung berdegup kencang. Namun Franz buru-buru menyimpan sapu tangan itu. "Aku harus pulang." "Kok buru-buru?" "Ada urusan." Franz berdiri, namun langkahnya terlihat tidak stabil. Cecil spontan memegang lengannya. "Hati-hati." Franz segera menarik tangannya perlahan. "Terima kasih. Aku bisa sendiri." Lalu ia pergi meninggalkan pantai. Cecil hanya bisa memandang punggung pria itu hingga menghilang. Tanda hubung. Di dalam mobilnya, Cecil masih memikirkan kejadian tadi. Ia sangat yakin melihat darah di sapu tangan Franz. Apa dia sakit? Kenapa dia menyembunyikannya? Perasaan khawatir mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan hanya karena rasa penasaran, tetapi karena ia melihat ada seseorang yang sedang berjuang sendirian. Sementara itu, Franz berjalan perlahan menuju rumah kontrakan kecil yang telah bertahun-tahun ia tinggali. Baru beberapa langkah masuk ke kamar, tubuhnya langsung lemas. Ia terjatuh berlutut, batuk keras kembali menyerangnya. Kali ini darah yang keluar jauh lebih banyak. Franz memandang darah itu dengan tatapan kosong, lalu tersenyum pahit. "Sepertinya, waktuku benar-benar tidak lama lagi." Di sisi lain kota, Cecil berdiri di balkon rumahnya sambil menatap langit sore. Bayangan wajah Franz terus terlintas di pikirannya. Tanpa ia sadari, pria yang baru dikenalnya selama 2 hari itu telah membuat hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Ia bertekad dalam hati, "Besok aku akan mencarinya lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Franz." Dan keputusan itulah yang akan membawa Cecil semakin dekat dengan rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan oleh Franz. Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuan pertama mereka di pantai. Tanpa disadari, pertemuan itu berubah menjadi kebiasaan. Hampir setiap sore, Cecil selalu datang ke pantai yang sama.
Kadang ia membawa kopi, kadang makanan ringan, dan sesekali hanya membawa senyumnya yang mampu mengusir kesunyian. Sementara Franz, meski selalu berpura-pura cuek, jauh di dalam hatinya ia mulai menunggu kehadiran wanita itu. Kalau hari ini dia tidak datang, kenapa aku merasa ada yang kurang? Gumam Franz suatu sore. Tak lama kemudian terdengar suara yang sudah sangat dikenalnya. Sendirian lagi, Franz menoleh. Cecil berjalan sambil membawa 2 bungkus roti. Aku tahu kamu belum makan. Franz tersenyum tipis. Kamu cenayang, bukan? Lalu, wajahmu bilang begitu. Franz hanya tertawa kecil. Hubungan mereka perlahan berubah. Dari 2 orang asing, menjadi 2 sahabat yang mulai saling nyaman. Tanda hubung. Meski begitu, Franz tetap menyimpan rapat penyakit yang dideritanya. Setiap kali tubuhnya mulai melemah, ia selalu mencari alasan untuk pulang lebih cepat. Jika batuknya kambuh, ia diam-diam menjauh agar Cecil tidak melihat. Cecil sebenarnya menyadari semua itu. Namun ia memilih menghormati privasi Franz. Kalau memang belum siap bercerita, aku tidak akan memaksanya, pikirnya. Tanda hubung. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Cecil dan Franz berteduh di sebuah gazebo kecil di pinggir pantai. Angin bertiup cukup kencang. Franz yang merasa kedinginan mengenakan jaket tipisnya. Mereka mengobrol cukup lama hingga hujan mulai reda. Aku duluan ya, ucap Franz. Baik. Hati-hati, Franz mengangguk, lalu berjalan menuju jalan raya. Namun karena terburu-buru, ia tidak menyadari ada selembar kertas yang terjatuh dari saku bagian dalam jaketnya. Kertas itu tertiup angin hingga berhenti tepat di dekat kaki Cecil. Cecil mengambilnya. Awalnya ia mengira itu hanya nota belanja. Namun ketika melihat logo rumah sakit di bagian atas, jantungnya mulai berdebar. Ia sebenarnya ragu untuk membacanya. Tetapi karena khawatir, ia membuka lembaran itu. Beberapa detik kemudian, wajah Cecil langsung pucat, tangannya bergetar, air matanya perlahan menggenang. Di sana tertulis dengan jelas, lebih besar dari nama pasien, Franz. Diagnosis, kanker stadium 4. Disarankan menjalani kemoterapi dan pengobatan intensif secepatnya. Cecil menutup mulutnya. Ya Tuhan, jadi ini alasan dia. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua sikap Franz selama ini tiba-tiba masuk akal. Tatapan kosongnya, senyum yang dipaksakan, batuk berdarah, tubuhnya yang semakin kurus. Ternyata pria itu sedang berjuang melawan penyakit yang sangat berat seorang diri. Tanda hubung. Malam itu Cecil tidak bisa tidur. Berkali-kali ia membaca hasil diagnosis tersebut. Ia merasa dadanya sesak, padahal mereka baru saling mengenal beberapa minggu. Namun entah mengapa, rasa sedih itu begitu dalam. Kenapa kamu memendam semuanya sendiri, Franz? Bisiknya. Cecil akhirnya mengambil laptopnya. Sepanjang malam ia mencari informasi tentang kanker stadium akhir. Ia membaca pengalaman para penyintas, berbagai metode pengobatan, hingga rumah sakit yang memiliki dokter spesialis terbaik. Ia menuliskan semuanya di sebuah buku kecil. Bukan karena ia yakin bisa menyembuhkan Franz, tetapi karena ia ingin melakukan sesuatu. Sekecil apapun itu. Tanda hubung. Keesokan harinya, Cecil datang lebih awal ke pantai. Tak lama kemudian, Franz datang dengan wajah yang tampak semakin pucat. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Cecil tersenyum seperti biasa. Ia sama sekali tidak menyinggung kertas hasil diagnosis yang ditemukannya. Franz pun tidak sadar kalau rahasianya telah terbongkar. Cecil hanya memperhatikan wajah pria itu. Dalam hati ia berkata, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya, Cecil mulai mendampingi Franz secara perlahan tanpa membuatnya curiga.
Ia mengajaknya sarapan sebelum ke pantai. "Franz, jangan cuma minum kopi. Nanti lambungmu rusak." Franz tersenyum. "Iya, Bu Guru." Cecil mencubit lengannya pelan. "Jangan bercanda. Lain waktu, Cecil sengaja membawa buah-buahan. Aku lagi banyak stok. Daripada busuk, kamu makan saja." Padahal, ia sengaja membeli buah itu khusus untuk Franz. Tanda hubung. Tidak hanya itu, Cecil diam-diam menghubungi seorang dokter spesialis onkologi terkenal yang merupakan pelanggan tetap di salonnya. "Dok, saya ingin bertanya, kalau ada pasien kanker stadium 4, apa masih ada harapan?" Dokter itu menjawab dengan tenang. "Selama pasien masih mau berjuang dan tubuhnya masih merespons pengobatan, selalu ada harapan. Kami tidak pernah bisa menjanjikan kesembuhan, tetapi kami juga tidak pernah boleh mengambil harapan seseorang." Jawaban itu membuat Cecil tersenyum lega. Ia semakin yakin, Franz belum kalah. Selama masih bernapas, masih ada kesempatan. Tanda hubung. Namun kondisi Franz justru semakin menurun. Suatu sore, ketika mereka sedang berjalan di tepi pantai, Franz tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Cecil panik. Franz mencoba tersenyum. "Aku tidak apa-apa." Belum sempat melanjutkan langkah, tubuhnya tiba-tiba roboh ke pasir. "Franz." Cecil langsung berlutut. Ia mengguncang bahu pria itu. "Franz, bangun." Beberapa pengunjung pantai segera datang membantu. Saat itulah Cecil melihat bercak darah keluar dari sudut bibir Franz. Air matanya langsung mengalir. Tanpa berpikir panjang, ia memeluk tubuh Franz sambil terus memanggil namanya. "Franz, tolong jangan tinggalkan aku." Beberapa menit kemudian ambulans datang dan membawa Franz ke rumah sakit. Di dalam ambulans, Cecil menggenggam erat tangan Franz yang mulai terasa dingin. Ia menatap wajah pria itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia membuat sebuah janji. "Aku tidak peduli berapa besar biaya pengobatanmu. Aku tidak peduli seberapa sulit perjuangan ini. Selama kamu masih ingin hidup, aku akan berada di sampingmu. Aku akan menjadi alasanmu untuk terus berjuang." Dan tanpa disadari Cecil, air mata yang jatuh malam itu bukan lagi karena rasa iba, melainkan karena sebuah perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang perlahan berubah menjadi cinta. Suara monitor jantung terdengar teratur memenuhi ruang perawatan. Franz perlahan membuka matanya. Pandangannya masih buram. Langit-langit putih rumah sakit menjadi hal pertama yang ia lihat. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Tak lama kemudian seorang dokter masuk bersama dua perawat. "Syukurlah, Pak Franz sudah sadar." Franz menatap dokter itu. "Apa yang terjadi? Anda pingsan di pantai karena kondisi tubuh yang menurun drastis." Franz memejamkan mata. Ia sudah menduga, tubuhnya memang semakin sulit diajak bekerja sama. Dokter kembali berbicara. "Kalau boleh jujur, kondisi Anda cukup kritis. Kami menyarankan agar pengobatan segera dimulai." Franz tersenyum pahit. "Saya tidak punya biaya sebanyak itu, Dok." Dokter tampak ragu. "Masalah administrasi sudah diselesaikan." Franz mengernyit. "Maksudnya, sudah ada seseorang yang membayarnya?" Franz langsung terdiam. "Siapa?" Dokter hanya tersenyum. "Nanti Anda akan tahu." Tanda hubung. Beberapa menit kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Cecil masuk sambil membawa termos kecil berisi sup hangat. Melihat Franz sudah sadar, wajahnya langsung berubah cerah. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun juga." Franz menatap wanita itu cukup lama. "Kamu?" Cecil mendekat. "Masih pusing." Franz mengangguk pelan. "Lumayan." Cecil menuangkan sup ke mangkuk kecil. "Ayo makan sedikit." Franz menggeleng. "Aku tidak lapar." Cecil langsung memasang wajah galak.
Kalau tidak lapar pun harus makan. Franz tersenyum kecil. Kamu cerewet. Iya, soalnya ada pasien bandel. Franz akhirnya menurut. Cecil menyuapi Franz perlahan seperti seorang anggota keluarga yang sudah sangat dekat. Tak ada rasa canggung, yang ada hanya kehangatan. Tanda hubung. Setelah beberapa suap, Franz akhirnya bertanya, Cecil, kamu yang bayar rumah sakit ini? Cecil berhenti sejenak, lalu tersenyum. Itu tidak penting, jawab. Cecil menghela napas. Iya. Franz langsung menatapnya serius. Kenapa? Kita baru kenal. Kenapa kamu melakukan semua ini? Cecil tersenyum lembut. Aku tidak tahu. Mungkin karena aku tidak tega melihat seseorang menyerah sebelum benar-benar berjuang. Franz menundukkan kepala. Aku tidak bisa menggantinya. Aku juga tidak minta diganti. Franz menggenggam selimut erat. Aku tidak suka berutang budi. Cecil menatap matanya. Kalau begitu, ganti dengan satu janji. Apa? Jangan menyerah. Kalimat itu membuat mata Franz mulai berkaca-kaca. Tanda hubung. Untuk pertama kalinya, Franz merasa tidak mampu lagi menyembunyikan semuanya. Ia menarik napas panjang. Cecil, iya, kamu sebenarnya sudah tahu kan? Tahu apa? Penyakitku. Cecil terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Aku menemukan hasil diagnosismu. Franz tersenyum pahit. Maaf, aku sengaja menyembunyikannya. Cecil menggeleng. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku hanya sedih. Sedih. Iya, kamu memilih memikul semua beban itu sendirian. Air mata Cecil mulai jatuh. Apa kamu tahu? Setiap kali kamu pulang lebih cepat, aku selalu takut itu menjadi hari terakhir aku melihatmu. Franz memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Bukan karena penyakit, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mengkhawatirkannya. Tanda hubung. Aku sudah kehilangan ibuku. Suara Franz mulai bergetar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku pikir, kalau aku meninggal, mungkin tidak akan ada yang menangis. Cecil langsung menggenggam tangannya. Kamu salah. Franz menatapnya. Aku akan menangis. Kalimat sederhana itu membuat air mata Franz akhirnya jatuh. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Seorang pria yang selama ini tampak kuat, kini menangis seperti anak kecil. Cecil tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Franz lebih erat, membiarkan pria itu meluapkan semua rasa sakit yang selama ini dipendam. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjuangan baru. Franz akhirnya bersedia menjalani kemoterapi. Setiap kali jadwal pengobatan tiba, Cecil selalu datang. Ia mengantar, menunggu, bahkan seringkali tertidur di kursi rumah sakit karena menemani Franz hingga larut malam. Beberapa pegawai salon heran. Bu Cecil, ibu akhir-akhir ini jarang istirahat. Cecil hanya tersenyum. Ada seseorang yang lebih membutuhkan waktuku. Tanda hubung. Suatu hari, Franz melihat Cecil tertidur di kursi dengan kepala bersandar di samping tempat tidurnya. Di tangannya masih tergenggam buku tentang pengobatan kanker. Beberapa halaman penuh dengan catatan kecil. Ada jadwal obat, daftar makanan bergizi, nomor dokter spesialis, sampai daftar rumah sakit rujukan terbaik. Franz membaca semuanya. Air matanya kembali menetes. Ternyata, kamu sudah melakukan sebanyak ini untukku. Saat Cecil terbangun, ia mendapati Franz sedang memandanginya. Kenapa? Franz tersenyum. Terima kasih. Cecil ikut tersenyum. Untuk apa? Karena sudah membuatku ingin hidup lagi. Kalimat itu membuat Cecil menahan haru. Inilah pertama kalinya sejak mereka bertemu, Franz mengucapkan keinginan untuk bertahan hidup. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, kondisi Franz belum banyak membaik. Bahkan dokter mengatakan masa-masa paling berat masih akan datang.
Namun yang berbeda, kini Franz tidak lagi sendirian. Ia mulai rajin mengikuti semua anjuran dokter. Ia makan tepat waktu, berolahraga ringan sesuai kemampuan, dan setiap kali rasa putus asa datang, Cecil selalu berkata, "Ingat, penyakitmu memang berat, tapi semangatmu tidak boleh lebih lemah daripada penyakitmu." Ucapan itu selalu membuat Franz kembali bangkit. Ia mulai percaya bahwa keajaiban bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga tentang hadirnya seseorang yang membuat kita memiliki alasan untuk terus hidup. Dan tanpa mereka sadari, perasaan di antara keduanya tumbuh semakin dalam. Bukan lagi sekadar rasa iba, bukan pula sekadar persahabatan, melainkan cinta yang lahir dari perjuangan, ketulusan, dan harapan. Namun di balik semua itu, dokter masih menyimpan sebuah kabar yang akan menentukan hidup dan mati Franz. 3 bulan telah berlalu sejak Franz memulai pengobatan. Hari-harinya dipenuhi jadwal kemoterapi, pemeriksaan laboratorium, dan konsultasi dengan dokter spesialis. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya mulai rontok, wajah tampannya tampak pucat. Namun ada satu hal yang tidak lagi berubah. Cecil, wanita itu tidak pernah sekalipun meninggalkan Franz. Setiap pagi ia datang membawa sarapan. Siang hari ia tetap mengurus salon kecantikannya. Malamnya kembali ke rumah sakit menemani Franz. Bahkan beberapa pegawainya sering berkata, "Bu Cecil, ibu harus istirahat." Cecil hanya tersenyum. "Nanti saja kalau Franz sudah sembuh." Tanda hubung. Suatu pagi, dokter memanggil Cecil ke ruang konsultasi. Raut wajah dokter terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. "Silakan duduk." Cecil mulai merasa tidak tenang. "Ada apa, dok?" Dokter membuka hasil pemeriksaan terbaru. Kondisi Pak Franz belum stabil. Cecil menahan napas. Sel kanker masih sangat agresif. Beberapa hari ke depan akan menjadi masa yang sangat menentukan. Jantung Cecil berdegup semakin kencang. "Apakah?" Petik 2 titik. "Masih ada harapan." Dokter mengangguk pelan. "Masih. Tetapi beliau harus mampu melewati masa kritis ini." Cecil menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Ia segera mengusapnya agar dokter tidak melihat. Tanda hubung. Cecil kembali ke kamar rawat dengan senyum yang dipaksakan. Franz langsung menyadarinya. "Kamu abis nangis." Cecil buru-buru menggeleng. Debu masuk mata. Franz tersenyum kecil. "Kamu bohong." Cecil duduk di samping tempat tidur. "Aku tidak mau kamu kepikiran." Franz menatap langit-langit kamar. "Dokter bilang kondisiku memburuk." "Ya." Cecil terdiam. Franz tertawa pelan. "Aku sudah bisa menebaknya." Cecil langsung menggenggam tangannya. "Dengar aku, kamu tidak boleh menyerah." Franz memandang wajah wanita itu. "Kalau nanti aku..." Cecil langsung memotong. "Tidak, aku tidak mau dengar kalimat itu lagi." Franz tersenyum tipis. "Kamu keras kepala." Cecil mengangguk. "Iya. Karena aku sedang memperjuangkan orang yang keras kepala juga." Tanda hubung. Malam itu, kondisi Franz mendadak memburuk. Alarm monitor jantung berbunyi. Perawat segera berlari masuk. Dokter datang beberapa saat kemudian. Tekanan darah turun. Siapkan obat. Ruangan yang semula tenang berubah menjadi penuh kepanikan. Cecil yang berada di luar kamar hanya bisa melihat dari balik kaca. Tangannya terus bergetar, air matanya tidak berhenti mengalir. "Ya Allah, tolong selamatkan dia." Untuk pertama kalinya dalam hidup, Cecil merasa begitu takut kehilangan seseorang. Tanda hubung. Di dalam ruang perawatan, Franz mulai kehilangan kesadaran. Pandangannya kabur. Suara dokter terdengar semakin jauh. Di tengah keadaan itu, bayangan masa lalunya mulai muncul. Ia melihat dirinya yang masih kecil sedang bermain bersama ayah dan ibunya. Ia melihat perjuangan sang ibu membesarkannya seorang diri.
Ia teringat semua impiannya, membangun perusahaan, membuka lapangan pekerjaan, membahagiakan ibunya. Namun semua mimpi itu belum sempat terwujud. Lalu, bayangan lain muncul. Cecil, wanita yang selalu tersenyum, wanita yang selalu datang membawa semangat, wanita yang berkata, "Penyakitmu memang berat, tapi semangatmu jangan lebih lemah dari penyakitmu." Perlahan Franz mengepalkan tangannya. "Aku belum boleh menyerah. Aku masih ingin hidup. Aku ingin membalas semua kebaikan Cecil." Tanda hubung. Beberapa jam kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Cecil langsung berdiri. "Bagaimana, Dok?" Dokter menghela napas panjang. "Kondisinya masih sangat kritis. Tetapi, untuk sementara beliau berhasil melewati fase paling berbahaya malam ini." Cecil langsung menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis haru bercampur syukur memenuhi lorong rumah sakit. Tanda hubung. Keesokan paginya, Franz kembali sadar. Hal pertama yang ia lihat adalah Cecil yang tertidur sambil menggenggam tangannya. Wajah wanita itu terlihat sangat lelah. Di bawah matanya muncul lingkaran hitam karena kurang tidur. Franz memandangnya cukup lama. Dalam hati ia berkata, "Kenapa kamu melakukan semua ini untukku?" Saat Cecil terbangun, ia langsung tersenyum. "Selamat pagi." Franz membalas senyum itu. "Maaf, untuk apa? Sudah membuatmu terus menangis." Cecil menggeleng. "Air mata ini tidak sia-sia. Asal kamu tetap di sini." Tanda hubung. Hari-hari berikutnya mulai menunjukkan sedikit perubahan. Meski kondisi Franz masih lemah, hasil pemeriksaan darah menunjukkan respons tubuhnya terhadap pengobatan mulai membaik. Dokter berkata, "Ini belum berarti sembuh, tetapi ini perkembangan yang kami harapkan." Franz mulai tersenyum. Cecil bahkan hampir melompat kegirangan. "Benarkah, Dok?" "Iya. Kalau terus seperti ini, peluangnya akan semakin baik." Cecil langsung menoleh kepada Franz. "Lihat, aku bilang juga apa. Kamu pasti bisa." Franz mengangguk. "Kamu benar. Bukan cuma obat yang membuatku bertahan." "Lalu, kamu?" Cecil tersipu malu. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, keduanya saling memandang tanpa mengucapkan apapun. Namun di balik tatapan itu, mereka sama-sama memahami isi hati masing-masing. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, saat matahari mulai terbenam, dokter mengizinkan Franz duduk di taman rumah sakit selama beberapa menit. Franz menatap langit jingga. "Aku rindu pantai." Cecil tersenyum. "Nanti kalau kamu sudah lebih kuat. Kita ke sana lagi." Franz mengangguk pelan. "Kali ini aku ingin melihat matahari terbenam." Bukan sebagai orang yang menunggu kematian, tapi sebagai orang yang sedang menyambut kehidupan baru. Cecil tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya, harapan benar-benar mulai tumbuh di hati mereka berdua. 6 bulan telah berlalu sejak malam ketika Franz berhasil melewati masa kritisnya. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, perubahan demi perubahan mulai terlihat. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu. Napasnya sudah jauh lebih stabil. Ia bahkan sudah mampu berjalan mengelilingi taman rumah sakit tanpa bantuan kursi roda. Suatu pagi, dokter yang selama ini menangani Franz datang membawa hasil pemeriksaan terbaru. Franz dan Cecil duduk berdampingan. Keduanya sama-sama tegang. Dokter membuka map hasil pemeriksaan sambil tersenyum. "Selamat." Franz dan Cecil saling berpandangan. "Ada perkembangan yang sangat baik." Cecil langsung menggenggam tangan Franz. "Benarkah, Dok?" Dokter mengangguk. "Respons tubuh Pak Franz terhadap terapi jauh lebih baik dari perkiraan kami. Sel kanker menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini belum bisa disebut sembuh total, tetapi beliau sudah berhasil melewati fase yang paling berbahaya."
Air mata Cecil langsung mengalir. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Franz sendiri hanya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala. Terima kasih, Tuhan. Beberapa minggu kemudian, Franz diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Hari itu menjadi hari yang sangat membahagiakan. Saat keluar dari rumah sakit, Franz berhenti sejenak di depan pintu utama. Ia menatap langit biru, menghirup udara segar, lalu tersenyum. Dulu, aku keluar dari rumah sakit dengan membawa vonis kematian. Sekarang, aku pulang membawa harapan. Cecil berdiri di sampingnya. Kamu lihat, Tuhan belum selesai menulis cerita hidupmu. Franz menoleh. Kamu juga bagian dari cerita itu. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana milik Franz, Cecil tampak terkejut. Rumah itu sangat kecil. Beberapa perabot sudah mulai usang. Atapnya bahkan bocor di beberapa bagian. Namun semuanya bersih dan tertata rapi. Franz tersenyum malu. Inilah rumahku. Cecil melihat sebuah rak tua berisi puluhan buku bisnis. Ada buku tentang pemasaran, manajemen, strategi perusahaan, psikologi konsumen, ekonomi digital, bahkan beberapa buku berbahasa Inggris penuh dengan catatan kecil. Cecil terkejut. Kamu membaca semua ini? Franz mengangguk. Dulu, waktu masih sehat, Cecil membuka salah satu buku. Hampir setiap halaman dipenuhi tulisan tangan Franz. Ia benar-benar mendalami dunia bisnis. Cecil menatap Franz penuh kagum. Pantas caramu menganalisis usaha berbeda. Franz hanya tersenyum. Itu satu-satunya hal yang benar-benar aku kuasai. Beberapa hari kemudian, Cecil mengajak Franz berkunjung ke salon miliknya. Para karyawan langsung menyambut. Selamat datang, Kak Franz. Franz tersenyum ramah. Selama beberapa jam ia memperhatikan operasional salon. Mulai dari ruang tunggu, sistem kasir, pelayanan, promosi, hingga pengelolaan stok produk. Sebelum pulang, Cecil bertanya, "Gimana?" Franz tersenyum. "Boleh jujur?" "Tentu. Kamu kehilangan hampir 30% keuntungan setiap bulan." Semua karyawan langsung saling berpandangan. Cecil tertawa kecil. "Aku sudah menduga." Franz lalu mengambil selembar kertas. Ia mulai menggambar denah salon. Ruang tunggu dipindah. Kasir dipindahkan ke depan. Buat sistem reservasi online. Tambah paket perawatan keluarga. Kerja sama dengan influencer lokal. Dan jangan hanya menjual jasa. Jual juga produk perawatan. Semua orang mendengarkan dengan serius. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Franz telah membuat strategi bisnis lengkap. Bahkan para karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja di salon itu dibuat kagum. Salah satu pegawai berbisik kepada Cecil, "Bu, Pak Franz luar biasa." Cecil hanya tersenyum bangga. "Aku sudah tahu sejak pertama kali bertemu dengannya." 2 bulan kemudian, perubahan mulai terlihat. Jumlah pelanggan salon meningkat drastis. Reservasi penuh hampir setiap hari. Produk kecantikan buatan salon mulai laris di pasaran. Pendapatan salon bahkan hampir 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Cecil sampai tidak percaya. "Semua ini karena idemu." Franz menggeleng. "Bukan. Karena kamu berani menjalankannya." Keberhasilan itu membuat beberapa pengusaha mulai mencari Franz. Awalnya hanya 1 orang, kemudian bertambah menjadi 5, lalu belasan. Mereka meminta bantuan Franz untuk memperbaiki bisnis masing-masing. Meski kesehatannya belum pulih sepenuhnya, Franz mulai menerima beberapa konsultasi dari rumah. Hasilnya selalu sama. Usaha yang sebelumnya hampir bangkrut perlahan bangkit. Nama Franz mulai dikenal sebagai konsultan bisnis yang memiliki insting luar biasa. Banyak orang berkata, Franz bisa melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Suatu sore,
Franz dan Cecil kembali duduk di pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Matahari perlahan tenggelam, suasananya sangat indah. Franz memandang lautan dengan senyum yang berbeda. Bukan lagi senyum penuh keputusasaan, melainkan senyum penuh rasa syukur. Masih ingat pertama kali kita bertemu di sini? Cecil tertawa. Ingat, waktu itu kamu jutek sekali. Franz ikut tertawa. Dan kamu wanita paling cerewet yang pernah aku temui. Cecil pura-pura kesal. Cerewet, iya. Tapi, Franz menatapnya dengan lembut. Kalau hari itu kamu tidak menghampiriku, mungkin hari ini aku sudah tidak ada. Cecil menggenggam tangan Franz. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Lalu siapa? Kamu sendiri. Aku hanya mengingatkan kalau hidupmu masih berharga. Franz mengangguk pelan. Dalam hati ia sadar, wanita di sampingnya bukan sekadar penyemangat, melainkan alasan mengapa ia terus berjuang hingga hari ini. Matahari semakin tenggelam, angin pantai bertiup pelan. Franz memandang Cecil cukup lama. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ia memilih menahannya. Tunggu sampai aku benar-benar pulih, batinnya. Aku ingin melamarmu dalam keadaan yang jauh lebih baik, dan keputusan itu akan menjadi awal dari bab terakhir kisah mereka. 1 tahun telah berlalu. Hari-hari yang dulu dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi lembaran hidup yang penuh harapan. Franz masih harus menjalani kontrol rutin setiap bulan. Dokter belum pernah mengatakan bahwa penyakitnya benar-benar hilang, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tubuhnya terus merespons pengobatan, dan kondisinya semakin stabil dari waktu ke waktu. Suatu pagi, dokter yang selama ini merawatnya tersenyum sambil menutup map hasil pemeriksaan. Pak Franz. Iya, dok. Hasil pemeriksaan hari ini sangat menggembirakan. Franz dan Cecil saling berpandangan. Kondisi Anda jauh lebih baik dibanding setahun yang lalu. Sel kanker yang dulu sangat aktif kini sudah terkendali dengan baik. Tetap harus menjalani kontrol rutin, menjaga pola hidup, dan mengikuti semua anjuran medis. Franz mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, dok. Dokter tersenyum. Bukan hanya karena kami. Semangat hidup Anda juga berperan besar. Dokter kemudian menoleh kepada Cecil. Dan saya rasa, dukungan orang di samping Anda juga sangat berarti. Cecil hanya tersenyum malu. Setelah keluar dari rumah sakit, Franz mengajak Cecil menuju pantai. Pantai yang menjadi saksi awal pertemuan mereka. Langit sore itu begitu indah. Ombak berdebur pelan seperti mengiringi langkah mereka. Mereka berhenti di batu besar tempat Franz dahulu duduk sendirian saat menerima kenyataan pahit tentang hidupnya. Franz memandang laut cukup lama, lalu berkata pelan, "Masih ingat?" Cecil tersenyum. "Disinilah pertama kali aku menyindir pria paling jutek yang pernah kutemui." Franz tertawa. "Aku kira waktu itu kamu benar-benar mengganggu. Lalu sekarang. Franz menarik napas panjang. Petik 2 titik. "Aku bersyukur kamu menggangguku." Cecil ikut tertawa. Air mata harum mulai menggenang di sudut matanya. Franz kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Cecil terkejut. Franz berlutut perlahan. Tangannya sedikit gemetar. "Boleh aku bicara?" Cecil mengangguk sambil menahan tangis. "Dulu, aku mengira hidupku akan berakhir sebelum sempat membahagiakan siapapun. Tapi Tuhan mempertemukanku dengan wanita yang tidak pernah menyerah memperjuangkanku. Wanita yang mengajariku arti harapan. Wanita yang tetap bertahan di sampingku saat semua orang mungkin sudah menyerah." Franz membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin sederhana. "Cecil, maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Air mata Cecil langsung jatuh. Tanpa berpikir panjang ia mengangguk berkali-kali. "Iya, aku mau." Franz memakaikan cincin itu ke jari manis Cecil. Mereka saling berpelukan.
Sementara matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, tempat yang dahulu menjadi saksi keputusasaan Franz, kini menjadi saksi lahirnya harapan baru. 2 bulan kemudian, pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gedung megah, hanya keluarga, sahabat, para dokter yang pernah merawat Franz, dan para karyawan salon Cecil. Saat akad nikah selesai diucapkan, Franz menggenggam tangan istrinya erat. "Terima kasih." Cecil tersenyum. "Untuk apa?" "Karena dulu kamu memilih duduk di samping pria asing yang bahkan ingin menyerah pada hidup." Cecil mengusap air matanya. "Dan terima kasih. Petik 2 karena kamu memilih untuk bertahan." Setelah menikah, mereka mulai membangun mimpi bersama. Dengan pengalaman dan kemampuan analisis bisnis yang dimiliki Franz, ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan bisnis. Awalnya hanya sebuah kantor kecil dengan 3 orang karyawan. Namun kemampuan Franz benar-benar luar biasa. Ia mampu membaca peluang yang tidak dilihat orang lain. Banyak usaha kecil yang hampir bangkrut berhasil bangkit setelah mengikuti sarannya. Namanya semakin dikenal. Perusahaannya berkembang pesat. Dalam waktu 5 tahun, Franz telah membantu ratusan pelaku usaha membangun bisnis mereka. Banyak perusahaan besar mulai mengundangnya sebagai pembicara seminar dan konsultan strategi. Sementara itu, salon milik Cecil berkembang menjadi jaringan salon kecantikan dengan beberapa cabang di berbagai kota. Mereka saling mendukung, tidak pernah saling meninggalkan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Franz berdiri di balkon rumah mereka. Rumah yang dulu hanya menjadi impian. Cecil datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Dingin ya?" Franz menerima cangkir itu sambil tersenyum. "Masih ingat rumah kontrakanku?" Cecil tertawa. "Ingat, atapnya bocor." Franz ikut tertawa. "Kalau hujan harus menaruh ember di mana-mana." Keduanya tertawa bersama. Lalu suasana kembali hening. Franz memandang langit penuh bintang. "Dulu aku berpikir hidupku sudah selesai. Ternyata, itu justru awal dari hidup yang sebenarnya." Cecil menggenggam tangannya. "Kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan badai, tapi Tuhan mengirim seseorang agar kita kuat melewatinya." Franz menoleh kepada istrinya. "Dan seseorang itu adalah kamu." Beberapa tahun kemudian, Franz kembali ke pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Di sebelahnya berjalan Cecil. Di depan mereka, seorang anak laki-laki kecil berlari mengejar ombak sambil tertawa riang. Franz tersenyum bahagia. "Kalau dulu aku menyerah." Petik 2 "Aku tidak akan pernah melihat semua ini." Cecil menyandarkan kepalanya di bahu Franz. "Kamu benar, terkadang akhir yang kita takutkan." Petik 2 "Hanyalah awal dari kebahagiaan yang belum kita ketahui." Franz menatap lautan yang tenang. Dulu, pantai itu menjadi tempat ia menunggu akhir hidupnya. Kini, pantai yang sama menjadi tempat ia mensyukuri kehidupan. Karena ia akhirnya mengerti satu hal. Harapan tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban. Kadang, harapan datang melalui seseorang yang memilih tetap tinggal ketika seluruh dunia terasa meninggalkan kita. Cerita pun selesai. Jangan ketinggalan cerita-cerita lainnya ya. Terima kasih.